Shalom semuanya, selamat berjumpa dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita semangat dan dorongan. Mungkin di sini di Indonesia malam, tapi di negara tempat saudara tinggal, mungkin sekarang pagi, siang, jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan selamat sepanjang hari. Karena Tuhan Yesus itu baik dan memberikan kita kekuatan yang luar biasa kepada kita. Nah, uh, under grace peoples, saya mau sampaikan kepada saudara malam hari ini yaitu tentang kemurahan Tuhan. Tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan ini adalah kemurahan yang luar biasa, saudara. Uh, yaitu tentang Tuhan yang sangat murah hati kepada kita. Nah, di Kejadian pasal yang ke-43, saudara, itu judulnya adalah Joseph's Brothers. Jadi ke-11 saudara-saudara Yusuf return to Egypt, kembali ke Mesir. Nah, saudara, ada kata di sana tentang kemurahan Tuhan, yaitu di ayat yang ke-29, ketika ia mengangkat wajahnya melihat Benyamin adiknya, anak ibunya. Jadi Yusuf ini melihat adiknya. Dan dikatakan bahwa ia berkata, inikah adikmu yang bungsu itu yang pernah kamu katakan kepadaku? Dan dia berkata, biarlah Elohim menunjukkan kemurahan kepadamu, hai anak. Karena rasa belas kasihnya bergelora terhadap adiknya, bergegaslah Yusuf mencari tempat untuk menangis, dan ia memasuki kamar lalu menangislah ia di sana. Ya, ini seorang kakak yang rindu akan adiknya yang bertahun-tahun tidak ketemu gitu ya. Dan akhirnya bertemu. Di sana dikatakan bahwa biarlah Elohim menunjukkan kemurahan kepadamu. Nah, bicara tentang kemurahan, saya mau sampaikan kepada saudara tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu dilimpahkan dan dialami oleh Yusuf. Murah. Apa sih arti dari kemurahan itu? Kemurahan sendiri memiliki arti bahwa eh, seperti keadaan hati gitu ya, perihal murah atau hal yang eh, bisa didapatkan karena mungkin bisa berbicara tentang eh, tidak pelit biasanya gitu ya, tentang hal yang murah. Kemurahan memiliki arti bahwa ini adalah menyatakan seseorang yang sedang memberikan kebaikan atau memberikan kelimpahan. Kebaikan, kelimpahan itu diberi. Nah, itu namanya kemurahan. Jadi kebaikan dan kelimpahan yang diberikan itu kelimpahan. Nah, kemurahan Tuhan itu adalah kebaikan Tuhan, kelimpahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itulah yang namanya kemurahan. Jadi Tuhan itu sangat murah hati. Katakan bersama saya, kemurahan Tuhan berlimpah atasku. Satu, dua, tiga. Kemurahan Tuhan berlimpah atasku. Kemurahan Tuhan itu berlimpah atas saudara. Kemurahan Tuhan itu berlimpah atas hidup Yusuf. Kenapa? Sebab
Dia mau menerima kakak-kakaknya yang dulu memfitnah, menganiaya Yusuf, tapi datang ke istana di Mesir, Yusuf menerima. Ini kemurahan. Dia bisa sebagai seorang penguasa membalas dendam terhadap kakak-kakaknya yang dulu pernah menganiayanya. Itu bisa. Dan dia bisa lakukan. Tapi karena dia alami kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu berlimpah atas Yusuf. Sehingga meskipun dia alami perbudakan, alami fitnah di penjara, alami fitnah kakak-kakaknya dijual, dianiaya, itu dia masih hidupnya baik-baik saja. Dijual ke Mesir setelah dianiaya dan fitnah. Alami kemurahan Tuhan, diangkat sebagai orang kepercayaan Potifar. Jadi fitnah, masuk penjara. Alami kemurahan Tuhan, dia dapatkan hikmat untuk menerjemahkan, mentafsirkan mimpi-mimpi juru minuman, juru masakan, juru roti yang ada di penjara bersama dengan dia. Dia alami kemurahan Tuhan, dapat menafsirkan, mengartikan mimpi Fir'aun. Dia terpelihara ajaib, hidupnya makin makmur di Mesir. Ini kemurahan Tuhan. Bukan karena kepandaian dan hikmatnya, tapi karena Tuhan yang bermurah hati kepada dia. Karena dia kelimpahan kemurahan Tuhan, maka dia juga menunjukkan kemurahan kepada kakak-kakaknya yang pernah menganiaya, memfitnah dirinya, sehingga kakaknya diterima dengan baik di Mesir, bahkan pulang membawa gandum, datang lagi diterima lagi. Ini kemurahan Tuhan yang berlimpah atas hidup Yusuf dan diberikan kembali kepada mereka yang pernah menganiaya dia. Sudah saya beritahu, hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kemurahan itu artinya kebaikan atau kelimpahan yang diberi. Kemurahan Tuhan, kebaikan, kelimpahan Tuhan yang diberikan kepada kita bukan karena kita layak. Kemurahan Tuhan ini bicara tentang grace, apa yang tidak layak kita terima, tapi Tuhan beri. Tuhan memberikan saya dan saudara itu kemurahan. Tuhan melimpahkan kemurahannya di dalam hidup kita. Sehingga kita menerima anugerah yang besar berupa kemurahan Tuhan ini. Tadi saya barusan di rumah jemaat, saudara. Dan tadi sejak jam 6, jam 7 itu ke sana. Lalu saya kira datang hanya untuk mendoakan. Tapi kemudian dia ingin sharing gitu ya. Terus sharing, ngobrol, gak terasa sampai setengah 9, jam 9. Lalu saya berkata gini, maaf saya udah melayani live di TikTok dan YouTube. Saya bilang gitu. Dan Zoom. Mohon maaf saya masih melayani. Oh ya, mohon maaf pastor mengganggu waktunya. Lalu saya doakan. Tadi cerita-cerita bahwa dia sendiri alami kemurahan Tuhan, di mana saudara dia percaya Yesus, malah diberkati. Padahal saudara-saudaranya beragama lain, melihat kamu menjadi Kristen itu makin diberkati enggak? Ternyata makin diberkati. Dan dia bisa beli rumah yang bagus, mahal, punya mobil dan punya karyawan. Karyawannya itu dia berkata 500 orang. Dan saya tadi diminta mendoakan mobilnya, mendoakan rumahnya, tempat usahanya, kerjaannya. Dan dia berkata, saya ingin ke Israel. Ayo Pastor Kukuh kita sama-sama ke Israel. Wah, saya bisa ke Israel lagi nih, saudara. Dan dia berkata, ayo istrinya Pastor Kukuh diajak juga. Waduh. Dan dalam waktu dekat, saya ke Israel lagi, saudara. Nanti gue live TikTok di Israel ya. Dan dia, wah, doakan saya. Tapi bukan itunya. Dia alami kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Menjadi percaya Yesus diberkati. Lalu juga tidak hanya itu saja. Dia juga berkata bahwa
Eh, oh, saya cerita. Dulu mengenal saya beberapa tahun lalu katanya, saya sih gak ingat, tapi beliaunya ingat saya. Itu apa, lalu saya cerita, saya juga karena kemurahan Tuhan, Bu, bisa berapa kali ke Israel melayani Tuhan, kemurahan Tuhan. Wah, biarlah jadi padamu gitu ya, seperti yang saya juga alami kemurahan Tuhan. Tapi intinya gini, saudara, tanpa kebaikan dan kelimpahan dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kita tidak bisa menjadi makmur dan alami keselamatan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, maka Yusuf berlaku murah hati kepada saudara-saudaranya yang dulu pernah menganiayanya dan dia tidak balas dendam. Seberapa saudara mau balas dendam kepada orang yang menyakiti saudara? Biarlah kemurahan Tuhan menjaga, memelihara, selalu menaungi saudara. Dan kau tidak terjebak kepada hati yang penuh dendam, iri hati, kecewa, kepahitan. Tapi kau yang beroleh kemurahan Tuhan, kau juga berlaku murah hati kepada orang yang telah menyakiti saudara. Kemurahan Tuhan itu berlimpah, saudara. Limpah sekali. Nah, ternyata, saudara, Yusuf itu alami kelimpahan kasih setia dan kelimpahan kemurahan Tuhan. Kita baca ayatnya ya. Di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21, di sana dikatakan, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa tentang Tuhan itu, namun Yahweh itu menyertai Yusuf, dia melimpahkan kasih setia kepadanya, dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin penjara itu. Jadi kemurahan Tuhan itu bukan cuma sebuah teori atau spiritual. Tok, enggak. Ketika Yusuf beroleh kemurahan di mata pemimpin penjara, apa yang terjadi? Pemimpin penjara itu memberi kekuasaan kepada Yusuf. Semua tahanan yang ada dalam penjara itu, oke, kita baca ya, di ayat 30, ayat 22 dan 21. Kalau di ayat 21, Tuhan mengaruniakan kemurahannya. Jadi kemurahannya di, di, diberikan kepada Yusuf, dan yang Yusuf alami, ayat 22 dikatakan, dan pemimpin penjara itu menyerahkan semua tahanan yang ada dalam penjara itu ke tangan Yusuf, dan semua yang mereka lakukan di sana Yusuf yang mengerjakannya. Jadi dia nabi, tapi diberi kekuasaan kepala penjara. Keren nggak? Dia status nabi, narapidana, orang terpenjara, orang hukuman, tapi punya kekuasaan pemimpin kepala penjara. Wah, ini keren banget nih. Kayak saudara itu ya, saudara sakit di rumah sakit, tapi diberi kuasa seperti seorang dokter kepala rumah sakit. Nah, kayak gitu. Atau saudara, engkau sendiri punya kekuasaan yang jauh melampaui dari status budak atau status eh, daripada nabi itu sendiri. Wah, ini betul-betul kemurahan Tuhan. Seperti seorang eh, dia punya kekuasaan presiden, tapi dia sendiri adalah seorang rakyat jelata. Nah, kayak gitu.
Lalu ayat 23, kejadian 39, pemimpin penjara itu tidaklah mencampuri segala sesuatu yang berada di tangan Yusuf, dan karena Yahweh ada bersama Yusuf dan Yahweh membuat sukses semua yang Yusuf lakukan. Gara-gara apa, saudara? Gara-gara di ayat yang ke-21 ini dia penyebabnya. Ayat 21, karena ya Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya. Kemurahan ya, kemurahan Tuhan lah, kemurahan Yahweh Elohim lah yang membuat Yusuf seorang nabi tapi punya kekuasaan kepala penjara. Diangkat di karirnya, di dalam masa di mana dia terkurung. Saya beritahu sama saudara, hari ini di dalam Yesus Kristus, engkau dilimpahi karunia Tuhan, dilimpahi kemurahan Tuhan. Katakan bersama saya, di dalam Kristus aku dilimpahi kemurahan Tuhan. 1, 2, 3. Di dalam Kristus aku dilimpahi kemurahan Tuhan. Saudara itu dilimpahi kemurahan Tuhan. Saudara itu diberkati dengan kelimpahan kemurahan Tuhan. Katakan bersama saya, aku dilimpahi, diberkati dengan kelimpahan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, aku diberkati dengan kelimpahan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan berlimpah atasmu, itu blessing. Lihat ya, di Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Wah, ini mulai, ini berkat under grace-nya di sini nih. Ini adalah grace unlimited-nya. Grace unlimited-nya kepada Yusuf adalah dia alami kelimpahan kemurahan Tuhan, sehingga status nabi tapi kekuasaan kepala penjara. Wah, itu kan kemurahan Tuhan. Gitu. Karena firman Tuhan berkata itu kelimpahan, itu kemurahan Tuhan. Loh. Nah, di Roma pasal 5 ayat 17 dikatakan, sebab jika karena kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui satu orang itu. Jadi karena kesalahan Adam jatuh dalam dosa, maut, death, itu berkuasa melalui satu orang, jadi dia pasti dengan keturunannya. Tapi betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim. Siapa mereka? Saudara dan saya. Saya dan saudara itu menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah. Katakan bersama saya. Aku telah menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim. 1, 2, 3. Aku menerima anugerah dan kelimpahan kebenaran dari yang berlimpah dari Elohim. Saudara itu diberi anugerah, grace, dan karunia kebenaran, truth, yang berlimpah dari Elohim. Saudara itu dilimpahi grace and truth yang abundance in atau from God. Berlimpah loh saudara. Tidak hanya Yusuf. Yusuf yang tidak hidup di masa under grace, terima grace. Terima grace unlimited, yaitu kemurahan Tuhan. Dan kemurahan ini, kalau Yusuf dari nabi diberi kuasa kepala penjara, kalau saya dan saudara akan memerintah dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Pintunya satu, Yesus. Di dalam Yesus, saudara memerintah dalam hidup. Saudara punya hutang, saudara bukan diperintah hutang, saudara. Saudara punya masalah, saudara bukan diperintah masalah. Engkau yang berkuasa atas masalah itu. Percaya katakan amin.
Bukan cuma itu. Yang pertama, kemurahan Tuhan itu adalah dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, kemurahannya. Yang kedua, kita melihat, saudara, saya ini kalau sharing sama saudara, saya tidak pernah punya catatan. Jadi poin-poin mengalir begitu saja. Jadi tidak ada catatannya. Catatan saya cuma ingat ayat tulis, atau ayat tulis gitu aja. Lalu kadang nggak pernah saya tulis, tapi mengalir begitu saja. Ini poin pertama. Saya poin kedua saya juga nggak ngerti apa ini. Tapi sebentar lagi akan tersebut. Oke, yang kedua, di Ulangan 4 ayat 31 kita membaca. Ulangan, kitab Ulangan itu berada jauh sebelum Wahyu. Pasal 4, Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-31 di sana dikatakan nah, ini, tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu, Ulangan 4 ayat 31 dikatakan di sana adalah sebab Yahweh Elohimu adalah Elohim yang penuh kemurahan. Dia tidak akan meninggalkan dan memusnahkan engkau ataupun melupakan perjanjian yang telah dibuatnya, Tuhan yang buat dengan sumpah kepada leluhurmu. Siapa leluhurnya Yusuf? Abraham. Jadi Tuhan itu penuh kemurahan, dan kemurahannya satu, membuat kemurahannya itu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan, dua, tidak memusnahkan, tiga, tidak melupakan. Sekali lagi, kelimpahan kemurahan Tuhan, kepenuhan kemurahan Tuhan itu kepada kita, kita yang mendapatkan kemurahan, itu membuat saya dan saudara alami satu, kita tidak ditinggalkan Tuhan. Dua, kita tidak dimusnahkan atau dibinasakan Tuhan. Tiga, kita tidak dilupakan. Janji-janjinya tidak akan pernah terlupakan kepada kita. Tiga berkat daripada penuhnya kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kemurahan Tuhan membuat saya dan saudara, satu, tidak ditinggalkan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Dua, tidak dimusnahkan Tuhan. Artinya tidak dibinasakan, kita beroleh hidup kekal. Itu kemurahan Tuhan. Yang ketiga, tidak dilupakan Tuhan. Saudara selalu diingat Tuhan. Ayo ngomong sama saya. Aku tidak akan ditinggalkan Tuhan. Aku tidak akan dibinasakan Tuhan. Yang ketiga, aku tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, Tuhan melimpahkan kemurahannya kepada kita. Yang kedua, Tuhan itu memenuhkan memenuhkan kemurahannya kepada kita. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan itu melimpahkan kemurahannya kepada kita. Yang kedua, Tuhan itu memenuhkan kemurahannya kepada kita. Dan kepenuhan kemurahan Tuhan yang dipenuhkan kepada kita itu membuat kita alami tiga hal. Yang pertama, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dua, Dia tidak akan memusnahkan, membinasakan kita. Tiga, Dia tidak akan melupakan janjinya kepada kita. Kita tidak dilupakan, janjinya tidak dilupakan juga kepada kita. Saya katakan amin. Wah, kalau lupa, tulis saja Ulangan 4 ayat 31. Di dalam Kristus berkat ini juga untuk saudara. Karena ini berkat Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Israel. Dan nyampe kepada kita. Bukankah berkat Abraham di dalam Kristus telah sampai kepada kita?
Sekali lagi, kemurahan Tuhan itu yang pertama dilimpahkan kepada saya dan saudara. Katakan bersama saya, aku dilimpahi kemurahan Tuhan. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu dipenuhkan kepada kita. Katakan bersama saya, aku dipenuhi kemurahan Tuhan. Jadi yang pertama, aku dilimpahi kemurahan Tuhan. Yang kedua, aku dipenuhi kemurahan Tuhan. Nah, kalau kita dipenuhi kemurahan Tuhan, maka berkat yang kita terima adalah satu, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dua, kita tidak akan dibinasakan atau dimusnahkan, kecuali kita hanya diselamatkan kekal oleh Tuhan. Yang ketiga, di Tuhan tidak akan melupakan kita dan tidak akan melupakan janjinya kepada saya dan saudara. Dahsyat enggak berkatnya? Ini adalah grace unlimited yang mengencouragement kita untuk hidup selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik. Kayaknya saya perlu nyanyi. Oke, saya ambil senjata saya dulu. Saya ambil seperti Spider-Man. Oh, enggak, Moro ya. Iya, saya bukan Spider-Man. Oke. Hidupku dilimpahi kemurahan Tuhan. Hidupku dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Tuhan tak pernah tinggalkanku, Tuhan takkan membinasakanku, Tuhan akan selalu ingat janjinya padaku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu berlimpah atasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kemurahan-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kemurahan-Mu berlimpah atasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kemurahan-Mu memenuhiku. Ku takkan ditinggalkan, ku takkan dibinasakan, ku selalu diberkati janji-Mu, tak melupakanku. Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kemurahan-Mu berlimpah atasku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kemurahan-Mu memenuhiku. Kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kemurahan-Mu memenuhiku. Ya, saudara pernah dengar lagu itu tadi? Pernah ya? Ya barusan itu. Saya juga baru tahu lagunya ya barusan tadi. Sepegang gitar langsung
tahu lagu itu karena mengalir toh, ya saya nyanyikan. Kan making melody in your heart. Ya saya making melody, ya. Making melody. Nah, jadi saudara, kemurahan Tuhan yang pertama itu dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, itu kemurahan Tuhan itu dipenuhkan kepada kita, membuat kita ini tak akan pernah ditinggalkan, tidak akan dimusnahkan atau diselamatkan kekal. Yang ketiga, membuat kita alami janji Tuhan yang tak terlupakan dan Tuhan tak akan pernah melupakan kita. Itu grace unlimited. Grace unlimited yang dicurahkan, diberkati kepada saya dan saudara. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, di Mazmur. Kita membaca di Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Bunyi firman Tuhannya begini. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Jadi yang ketiga, kemurahan Tuhan itu akan mengikuti kita seumur hidup. Katakan bersama saya, kemurahan Tuhan mengikutiku seumur hidupku. 1, 2, 3. Kemurahan Tuhan mengikutiku seumur hidupku. Ternyata kebaikan Tuhan yang Dia limpahkan kepada kita adalah kemurahannya mengikuti kita seumur hidup kita. 3+3 berkat kemurahan Tuhan malam hari ini. 3+3. Yaitu yang pertama, kemurahan Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Yang kedua, kemurahan Tuhan itu dipenuhkan kepada kita. Yang ketiga, kemurahan Tuhan itu mengikuti kita. Ini 3 berkat kemurahan Tuhan. Plus 3-nya apa? Plus 3-nya adalah kemurahan Tuhan yang dipenuhkan kepada kita. Itu membuat kita, 1, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. 2, tidak akan dimusnahkan alias kita diselamatkan kekal. 3, janjinya takkan dilupakan kepada kita. Jadi, kemurahan Tuhan adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang melimpahkan kasih keselamatannya kepada kita. Yesus Kristus itu adalah kelimpahan kasih dan keselamatan kepada kita. Yesus Kristus itu bagi kita adalah yang kedua. Dia itu tinggal di dalam kita. Dia penuhi hidup kita. Kamu alami kepenuhan Elohim dalam Kristus. Yang ketiga, itu Yesus Kristus menyertai kita, tak pernah meninggalkan kita. Itu selalu mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Bukan kita ngikuti Tuhan. Ya nggak salah kita ngikuti Tuhan. Tapi kita juga diikuti oleh Tuhan. Tidak semua gembala binatang itu berjalan di depan. Ada gembala binatang yang berjalannya di belakang. Tidak semua hewan memimpin rombongannya berjalannya di depan. Serigala itu memimpin rombongannya jalannya di belakang. Ada yang di belakang. Ada serigala, ada beberapa hewan yang di belakang. Jadi ini Yesus juga ada di depan kita, di belakang kita. In Christ dia mengelilingi hidup kita. 3. Plus 3-nya apa? Plus 3-nya adalah kemurahan Tuhan itu membuat kita tak pernah ditinggalkan, kita diselamatkan, dan yang ketiga adalah tak dilupakan janjinya. Itu kemurahan Tuhan. Arti kemurahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebaikan dan kelimpahan. Jadi kebaikan dan kelimpahan itu diberikan, disertakan dalam hidup saya, hidup saudara.
Katakan amin. Biarlah engkau malam hari ini tidur dengan damai sejahtera dan kemuliaan Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Jadi gini, kalau kemurahan Tuhan menyertai kita, maka alam semesta itu juga akan bermurah hati kepada saudara. Karena bosnya itu ada di dalam diri kita. Alam semesta akan mensupport saudara dengan segala kebaikan kemurahan. Kayak tadi saya bersaksi kepada ibu itu bahwa saya alami kemurahan Tuhan. Saya berapa kali ke Israel tidak pernah saya mengeluarkan uang untuk itu. Karena mau bayar juga pasti nggak bisa, saudara. Karena kami kan hidup dengan iman gitu ya, percaya Tuhan berkati. Gak bisa, tapi alami kemurahan Tuhan bisa berangkat. Nah ini mau diajak lagi. Ini mau ke Israel lagi. Itu kemurahan Tuhan. Kemudian karena ibu itu juga alami kemurahan Tuhan berupa dia pindah ke Kristen malah diberkati Tuhan. Nah, kan kemurahan Tuhan toh. Kemudian juga saudara, bahwa kemurahan Tuhan itu membuat kita ini dalam hidup ini alami banyak kemurahan demi kemurahan. Banyak kebaikan demi kebaikan. Banyak kelimpahan demi kelimpahan. Itulah saya dan saudara. Saya dulu ingat ada teman namanya Jackie. Kakak kelas saya sih. Sebetulnya. Dia ini kasihan. Sudah rumahnya kecil, gede. Tidak punya rumah. Tapi dia diberkati Tuhan dengan cara. Dia tidak punya rumah gede yang bagus. Tapi ada orang yang mempercayakan dia untuk disuruh menjaga rumahnya yang besar, mewah, dan bagus. Dan orangnya nggak pernah pulang di luar negeri terus. Akhirnya dia tinggal di rumah itu berkuasa atas rumah itu. Ya memang dia membersihkan, menjaga, dan seterusnya mengurus rumah itu. Dia menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Saya ngomong sama dia, main aja kamu, Jack. Gak punya rumah, rumahmu jelek, tapi Tuhan kasih kamu tinggal di rumah yang mewah dan bagus. Ketawa dia. Dia kan orangnya suka senyum, ramah gitu ya. Iya kok, berkat Tuhan ini. Pokoknya berkat Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Gak punya rumah, tapi menikmati rumah mewah. Dan seumur hidup menikmati rumah itu loh. Karena yang punya itu hampir gak pernah pulang. Saya dan saudara di dalam Yesus. Percayalah saudara, engkau gak punya, bukan berarti engkau gak bisa menikmati. Adanya kemurahan Tuhan. Apa yang tak kau punyai, apa yang tak mampu kau punyai, pun Tuhan sanggup limpahkan. Seperti Yusuf. Yusuf itu gara-gara kemurahan Tuhan, dia sebagai narapidana, orang terpenjara, tapi dipercayai kepala penjara dan dia punya kekuasaan kepala penjara. Itu kemurahan Tuhan. Gara-gara kemurahan Tuhan. Biarlah gara-gara kemuliaan Tuhan itu memberkatimu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkati dimanapun kau berada, bahkan kau dipercayai satu berkat dan proyek besar untukmu. Katakan amin. Kemurahan Tuhan itu menembus keterbatasan manusia. Kemurahan Tuhan itu mengangkat manusia yang tak berdaya menjadi punya kuasa dan punya daya. Listrik punya daya. Tanpa daya listrik tidak bisa memberi energi buat nyala lampu, membuat barang elektronik menyala, membuat handphone kita tercharger karena cas yang nancep ke listriknya. Jadi kemurahan Tuhan itu memberimu power untuk engkau alami pengangkatan, diangkat oleh Tuhan, dimuliakan. Dan dibuat hidupmu menjadi baik, lebih baik, terus baik, dan lebih baik lagi. Katakan amin. Itu kemurahan Tuhan. Dapatkan sesuatu malam hari ini? Bila engkau dapat sesuatu berkat Tuhan, katakan, aku diberkati kemurahan Tuhan.
Katakan amin. Keren ya, kemurahan Tuhan itu. Kemurahan Tuhan menyertai saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hidupmu dilimpahi kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, hidupmu dipenuhi kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus, hidupmu diikuti kemurahan Tuhan. Dan dalam nama Yesus, karena kemurahan Tuhan, Tuhan itu tak pernah meninggalkanmu, Tuhan menyelamatkanmu, dan Dia tak melupakan janjinya kepadamu. In Christ Jesus. Amen. 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 Haleluya.